Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ali Muhammad Fadli. Saya ada tugas dari matkul agama karakter keislaman bahwa membuat minmat di bab 2, karena yang kemarin sudah bab 1 tentang ibadah, sekarang bab 2 tentang toharo. Pengertian toharo. Di sini pengertian toharo ada menurut hakikat, menurut hukum, menurut istilah fikih, menurut syara, dan serta tahara dan hadas. Toharo adalah yang berarti bersuci sebagai lawan dari kotor hadas. Menurut hakikat yang sebenarnya seperti bersuci dengan air, atau menurut hukum seperti bersuci dengan tanah ketika bertayamum. Menurut istilah fikih sebagaimana dikemukakan oleh Abu Jayab dan Syad bahwa tahara adalah menghilangkan hadas atau najis yang menyebabkan menghalangi sholat atau ibadah sejenisnya dengan air dengan tanah sebagai ganti dari air. Menyimak dasar hukum tentang tahara di atas, dapat dipahami bahwa tahara adalah merupakan suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat hilangnya hadas atau kotoran, dan hadas adalah suatu keadaan yang menyebabkan terhalangnya sholat atau ibadah. Tahara menurut syarah dibagi kepada 2 bagian, yaitu tahara minal hadas atau bersuci dari hadas, dan tahara minal kubus yang artinya bersuci dari kotoran. Di sini pengertian tahara ada di surat Al-Baqarah, dari surat Al-Maidah, dari surat Al-Mudassir, dari surat Al-Baqarah, serta menurut Abu Jaid dan Sya'ad. Hadas. Pertama, hadas kecil aksyar, yaitu akibat mengeluarkan sesuatu dari kubul atau kelamin atau dubur, meskipun yang keluar itu dalam bentuk angin, termasuk juga akibat menyentuh kelamin dengan telapak tangan. Atau juga ada hadas besar akbar, yaitu akibat mengeluarkan mani atau bersenggama, haid, nifas, wiladah. Dan bagi orang kafir yang masuk Islam, dengan kata lain disebut hadas kecil, yang apabila keadaan seseorang itu masih disucikan dengan wudu atau tayamum sebagai pengganti daripada wudu. Bersuci dari hadas diperlukan 3 cara, dengan berwudu, mandi atau janab, dan tayamum sebagai pengganti dari wudu dan mandi. Sedangkan bersuci dari kotoran yaitu dengan cara menghilangkan kotoran itu pada tempat ibadah, pakaian yang dipakai, dan pada badan seorang. B. Hakikat dan fungsi tahara. Tahara bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti suci, dan Islam mengajarkan buat umatnya untuk senantiasa dalam keadaan suci baik dari lahir maupun batin. Kesucian secara lahiriah adalah menghindari diri dari terkena najis hakiki. Yang dimaksud dengan najis hakiki adalah seperti kotoran manusia yang mengenai badan, pakaian, ataupun tempat di mana akan sholat, maupun najis hukmi seperti menimpa badan, atau dengan kata lain dalam keadaan junub. Secara umum, kesucian lahiriah dan batiniah ini merupakan hakikat taharah. Fungsi taharah merupakan syarat untuk keabsahan dari suatu ibadah. Sarana atau alat untuk tahara adalah dengan air dan tahara atau debu sebagai pengganti daripada air, baik air maupun tanah dapat digunakan untuk berwudu. Di antara sebagai sarana tahara ada air mutlak. Air mutlak adalah yaitu air yang suci dapat digunakan untuk bersuci dari hadas najis. Yang termasuk golongan mutlak ini seperti air hujan, air sumur. 2 air mustakmal, yaitu air sisa yang mengenai badan manusia karena telah digunakan untuk wudu dan mandi, disebut air mustakmal. 3. Air yang dicampur dengan barang yang suci. Air yang bercampur dengan barang yang suci seperti bercampur dengan sedikit air sabun atau bercampur dengan air sedikit air mani dan lain sebagainya. Hukum suci selama air itu terjaga kemutlakannya sehingga tidak dapat merupakan nama air itu menjadi bukan air mutlak lagi. 4. Air yang bercampur najis. Air yang bercampur najis seperti air yang bercampur air seni manusia atau air yang bercampur dengan bangkai tidak boleh digunakan sama sekali untuk menghilangkan hadas maupun kotoran. Di dalam air yang bercampur najis ini terbagi menjadi darah babi, darah mengalir, ada kotoran dan air kencing, dan air mandi, kamar, air wadi, air liur anjing. Hubungan tahara dengan kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan.
Dalam hukum Islam sebagaimana ditengahkan tim lembaga penelitian UI Jakarta dalam konsep agama Islam tentang kebersihan dan implikasinya dalam kehidupan masyarakat, yang setidaknya ada 3 ungkapan yang menyatakan kebersihan, yaitu pertama, nazafah atau nazib, yaitu meliputi bersih dari kotoran dan noda secara lahiriah dengan alat pembersihnya seperti dengan menggunakan air. Kedua, tahara, yaitu mengandung pengertian yang lebih luas, meliputi kebersihan lahiriah dan batinnya. Ketiga, tazkiyah, mengandung arti gada, yaitu membersihkan dari sifat atau perbuatan tercela dan menumbuhkan atau memperbaiki jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji. Itulah presentasi dari saya tentang bab 2, yaitu tahara. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes bikin doang coy. Bau. Apa sih ya?